Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi politik dari e-commerce. Melalui presentasi ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menjawab dua pertanyaan berikut, yaitu siapa yang mengontrol internet dan bagaimana mereka mengontrol e-commerce. Pada bagian pertama akan dijelaskan mengenai structural power dalam electronic market. Seperti yang sudah dipahami juga sebelumnya, power dalam hal ini dimaknai sebagai kemampuan untuk mempengaruhi aktor lainnya dan kemampuan untuk menjalin atau membangun relasi dalam ruang lingkup internet. Sebagaimana halnya dalam hubungan internasional, aktor-aktor yang powerful memiliki kecenderungan untuk concern dan aware terhadap yang namanya order atau tatanan. Nah, hal ini juga berlaku dalam cyberspace, di mana powerful aktor berusaha untuk memaintain dan mengekspansi profit yang mereka miliki dalam aktivitas mereka di internet. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mereka melakukan aktivitas tersebut? Jawabannya yaitu dengan menggunakan rezim dari e-commerce. Menurut Susan Strange, terdapat 3 power structure dalam e-market. Yang pertama yaitu trade structure, yang kedua production structure, dan yang ketiga merupakan knowledge structure. Trade structure adalah struktur yang menentukan barang dan jasa apa yang akan dipertukarkan dalam e-market, bagaimana dan dalam kondisi apa, dan oleh siapa. Sedangkan production structure merupakan struktur yang menentukan apa yang akan diproduksi dalam sektor ICT, dengan teknologi apa, dan dengan kondisi apa, serta oleh perusahaan apa. Dan yang bagian ketiga yaitu knowledge structure, menentukan teknologi apa dan pengetahuan apa yang diperoleh, bagaimana pengetahuan tersebut dijaga, dan siapa yang menggunakan melalui cara apa, kepada siapa, dan pada kondisi apa. Nah, ketiga struktur ini akan saling berhubungan satu sama lainnya dalam mempengaruhi struktur power dalam e-commerce. Pada bagian kedua, kita akan menjelaskan mengenai American Corporation Control the Internet. Bagaimana perusahaan-perusahaan Amerika terutama mengontrol internet. Kita akan mengaplikasikan kerangka konsep dari Susan Strange tadi yang terdiri dari 3 struktur. Beberapa perusahaan hardware Amerika Serikat telah menguasai produksi komputer dunia. Contohnya yaitu seperti IBM, HP Compaq, Sun Microsystems atau Dell, dan beberapa perusahaan lainnya. Sedangkan di sisi komputer chip, tidak bisa dipungkiri bahwa Intel telah merajai industri tersebut, dan aspek industri yang lainnya yaitu software industri dikuasai oleh perusahaan Microsoft. Jika dilihat dari segi production structure, kita bisa lihat bahwa perusahaan Amerika Serikat banyak yang mendominasi seperti Time Warner, Disney, Universal, Sony, NBC. New Corporation menguasai konten-konten di media massa yang disebarkan ke seluruh dunia. Pada struktur ketiga yaitu knowledge structure, berkaitan dengan production structure tadi, saat konten-konten electronic market itu dikuasai oleh perusahaan Amerika, maka perusahaan Amerika pada akhirnya memiliki cultural power, yaitu power untuk membentuk knowledge, shape knowledge, membentuk konsep sistem, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, hal ini juga diamini oleh Gramsci yang menyebutkan bahwa sebenarnya nature dari US hegemoni itu adalah sosial hegemoni, karena yang dilakukan oleh Amerika itu adalah mengontrol pengetahuan dan kesadaran dari manusia secara global. Kedua penasehat pemerintahan Amerika Serikat yaitu Joseph Nye dan Owens telah membenarkan hal tersebut. Berikut adalah pernyataan dari kedua tokoh yang menyatakan bahwa dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, hal ini bisa digunakan oleh Amerika sebagai alat soft power untuk memproyeksi ide, ideologi, budaya, model ekonomi, institusi politik dan sosial baik Amerika Serikat. Nah, dengan begitu maka mereka mencoba untuk membuka mata dunia mengenai ide-ide dan nilai-nilai Amerika Serikat dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Beberapa scholar pun
berpendapat bahwa internet bisa digunakan sebagai soft power pada era informasi saat ini. Salah satu scholar yang menyatakan tersebut adalah Anne Mary Slaughter yang menyatakan soft power sering digunakan dalam bentuk soft law atau soft legalization. Yang dimaksud dengan soft legalization adalah international legal system digunakan oleh pemerintah sebuah negara sebagai instrumen dari kebijakan luar negeri untuk mewujudkan kepentingan nasional mereka. Berkaitan dengan soft legalization tadi, dapat kita lihat bahwa cara untuk mengontrol pasar e-commerce yaitu dengan cara menguasai rezim e-commerce. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa saja karakteristik dari rezim e-commerce. Untuk mengidentifikasi karakteristik dari sebuah rezim e-commerce, maka kita lihat dari beberapa aspek. Aspek pertama yaitu dari segi development. Rezim e-commerce cenderung merupakan rezim yang less developed dan masih embryonic. Hal ini dikarenakan mereka memiliki feature yang berbeda dengan rezim tradisional lainnya karena ruang gerak mereka ada di lingkup virtual, sehingga meskipun mereka mengandung norma-norma yang hampir sama dengan well-established rezim, namun mereka masih baru dalam tahap pembentukan. Untuk karakteristik yang kedua yaitu terkait dengan structure, bisa kita simpulkan bahwa struktur dari rezim e-commerce adalah struktur yang kompleks karena terdiri dari kombinasi beragam isu dan beragam area seperti international trade, intellectual property, foreign investment, international contract, personal data protection, dan banyak hal lainnya. Sehingga struktur dari e-commercialism itu adalah struktur yang kompleks dan sangat sulit untuk menentukan norma-norma apa yang harus ada di dalamnya. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu terkait dengan kepadatan dari sebuah rezim, bisa disimpulkan bahwa rezim e-commerce ini merupakan rezim yang sangat padat. Hal ini dikarenakan oleh strukturnya yang kompleks tadi, dan di samping itu juga banyaknya norma-norma yang harus masuk di dalam rezim ini dan saling berketerkaitan antara norma tersebut, sehingga rezim e-commerce adalah rezim yang sangat padat dan kompleks. Untuk karakteristik yang keempat terkait dengan legalisasi, banyak scholar yang menyatakan bahwa electronic market itu dicirikan sebagai soft legalization. Maksudnya adalah meskipun mengikat, meskipun ada aturan yang mengikat, namun ada juga banyak aturan yang non-binding gitu. Sehingga e-commerce rezim ini pada umumnya adalah rezim yang hard, yang susah sekali untuk dilegalize. Pada karakteristik yang kelima, terkait otoritas, sifat otoritas dalam rezim e-commerce adalah hibrid karena terdapat dua peran private yang sangat dominan, dan di samping itu juga tidak bisa dipungkiri adanya peran publik dalam meng-create sebuah rezim dan memproduksi hasil dari aturan rezim tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa otoritas dalam rezim e-commerce adalah otoritas yang bersifat hibrid. Untuk tugas minggu ini, saya harapkan teman-teman bisa untuk memilih salah satu film yang diproduksi oleh perusahaan besar Amerika Serikat, kemudian identifikasi nilai, ide, atau ideologi apa yang mereka coba sebarkan melalui film tersebut. Hal ini sebenarnya tujuannya untuk mengidentifikasi struktur knowledge apa yang coba dikuasai oleh Amerika. Dan yang terakhir yaitu carilah data yang menunjukkan adanya dominasi Intel dan Microsoft dalam power structure di e-commerce.